Disosiatif yang di sini. Harusnya disosiatif. Tapi ingat, NO itu dia bisa tadi ya, bisa apa namanya bengkok atau lurus. Nah, kebetulan di sini tidak ada apa namanya keterangannya ya. Oke, kalau dia dianggap bengkok berarti bisa ya mengalami asosiatif. Oke, jadi jawabannya adalah iya. Oke, kemudian soal yang berikutnya, apabila kompleks palladium, kemudian di sini ada ligan fenil, ada dua ligan trifenil fosfin, lalu ada tiga ligan kloro. Dia terdekomposisi menjadi ini dan ini. Maka kompleks tersebut mengalami reaksi apa nih? Iya, eliminasi reduktif tinggal dilihat aja ya. Dia kompleksnya jadi angka koordinasinya 4. Awalnya dia berapa di sini? 6 ya. Dari 6 menjadi 4 pasti ada yang lepas liganya. Kemungkinan besar dia mengalami eliminasi reduktif. Nanti kalau mau cek lagi dia mengalami reduksi atau tidak, nah bisa dihitung di loss-nya ya. Kemudian jumlah elektronnya juga pasti akan berubah, nanti bisa dicek juga ya seperti itu. Kemudian produk mana yang akan terbentuk dari reaksi antara MeCO5 dengan triphenylfosfin apabila ikatan CO dengan Mn itu sangat kuat. Kalau dia sangat kuat, artinya apa? CO di sini akan ada yang terlepas tidak? Tidak, Pak. Tidak. Berarti ini reaksinya reaksi apa ya? Kalau dia terlepas, gitu kan, kemudian digantikan, katakanlah digantikan dengan triphenylfosfin, dia berarti reaksinya reaksi. Disosiatif, Pak. Oke. Ada substitusi ya. Tadi apa nih? Dia berapa elektron? 18 ya. Kalau 18 berarti dia disosiatif. Namun di sini ada keterangan CO dengan Mn sangat kuat. Nah, berarti tidak ada yang lepas nih CO-nya. CO-nya akan tetap ada 5 dalam kompleksnya. Nah, berarti di sini mengalami reaksi apa ya? Jumlah CO-nya tetap, tapi nanti ada satu situs kosong yang menyebabkan triphenylfosfin itu bisa masuk. Kira-kira reaksi apa? Insersi migratori satu ya. Oke, nah di sini apa namanya? Katakanlah kemarin kan ada beberapa mekanisme ya. Katakanlah di sini Me-nya itu dia yang berpindah ya, menyelip ke ikatan CO. Nah, sehingga yang awalnya tadi ada Mn dengan metil, metilnya pindah, ada situs kosong. Nah, situs kosong tadi yang bisa dimasuki oleh triphenyl fosfin ya, seperti itu. Kemudian tentukan produk dari reaksi adisi oksidatif ya. Kalau adisi oksidatif berarti apa yang bisa kalian amati nanti? Angka koordinasinya, Pak. Oke, yang paling gampang angka koordinasinya dia akan meningkat ya. Nah, di mana nih yang angka koordinasinya meningkat? Yang apa? Oke, yang A, yang paling atas ini ya.
Oke. Kemudian, nah ini tinggal dilihat saja ya. Ini kira-kira haptisitasnya berapa nih? 3, Pak. 3, Pak. 3, iya betul. Kemudian urutkan kompleks ya berdasarkan panjang ikatan CO. Nah, kalau ini konsepnya gimana ya? Masih ingat tidak? CO itu ligan yang sifatnya bagaimana? Dia bisa sebagai donor pi dan donor sigma dan Aseptor. akseptor P ya. Oke. Nah, kalau dilihat ya, di sini ada kompleks yang negatif, netral, dan positif ya. Oke. Nah, kalau dilihat dari donor sigmanya, nah kemungkinan di sini sama semua nih. Sama-sama akan melakukan donor sigma yang sama. Sehingga di sini ada ikatan antara metal dengan ligan CO-nya. Namun yang berbeda apa? Karena muatan yang berbeda, pasti nanti pi donornya juga akan berbeda ya. Jumlah yang didonorkan dari logam ke ligannya atau ikatan baliknya jumlahnya akan berbeda. Kira-kira mana nih yang akan mendonorkan elektron dari logam ke ligan yang paling banyak? FCO6 ini, Pak. Iya, betul ya. PCO6 min. Kalau dia yang paling negatif, pasti dia yang paling banyak memberikan elektron dari logam ke linggan. Karena pada dasarnya si logam ini kan dia tidak suka nih kalau kebanyakan elektron. Tapi di sini dia minus ya. Maka elektronnya nanti akan ditampungnya di ligannya di CO. Nah, kalau dia donornya semakin banyak, kalau kemarin ketika ada donor elektron dari logam ke ligan, maka nanti elektronnya akan ditaruh di mana ya? Di bonding atau di anti bonding? Anti bonding, Pak. Oke, anti bonding. Nah, semakin banyak anti bondingnya, semakin stabil atau semakin tidak stabil? Tidak stabil. Tidak stabil. Berarti kekuatan ikatannya kalau tidak stabil naik atau turun? Turun. Turun, Pak. Turun ya. Kemudian, nah hubungannya gimana dengan panjang ikatan? Kalau ikatannya semakin kuat, maka panjang ikatannya semakin pendek ya. Kalau ikatannya semakin lemah, maka panjang ikatannya semakin panjang ya atau semakin besar. Oke, bisa diikuti sampai sini untuk penjelasan nomor 9. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, nanti apa namanya diingat-ingat ya, kalau ada ikatan balik pi berarti dia ditaruhnya di antibodinya CO. Nah, kalau ditaruhnya di sana nanti gimana hubungannya dengan kestabilan, kekuatan ikatan, atau panjang ikatan. Oke, kita lihat ya, berapa haptisitas dari etena pada kompleks anion dari garam Zeiss. Nah, ini berapa nih haptisitasnya? 2. 2. 2. Oke. Kemudian, nah kalau yang ini, urutan kompleks berdasarkan kekuatan ikatan CO. Nah, mana nih yang kekuatan CO-nya paling besar? MnCO6 MnCO6 plus. Iya, Mn, kemudian CR. CrCO6 L, baru yang paling P. lemah adalah P. Ya, berarti yang mana? Yang ini ya, Yang C. yang C. Oke. Kemudian tentukan muatan pada kompleks organologam 18 elektron berikut. Nah, kayak gimana nih?
dia harus 18 elektron. Nah, terserah ya, nanti kalian mau menghitungnya pakai metode apa, yang penting nanti harus ada 18 elektron. Oke, kalau pakai netral, berarti siklopentadienil dengan haptisitas 5, berapa ya donor elektronnya? 5, Pak. 5 Pak. 5, oke. Kemudian Fe, kalau dia pakai apa namanya dihitungnya netral, pakai metode liga netral, Fe-nya berarti ada berapa elektron? 8 Pak. 8. Berarti tadi kita sudah punya berapa? 13. 13. Oke, ditambah dari 3CO. 6 ya. 13 ditambah 6. Wah, 19 nih. Berarti muatannya atau nilai Z di sini harus berapa? Plus Biar 1. Plus 18. 1. Apa? Plus 1 Plus Pak. 1, Pak. Plus 1 ya. Oke, elektronnya dikurangi. Kalau plus berarti dia mengurangi elektron, tapi kalau minus dia berarti menambah jumlah elektron ya. Jangan sampai terbalik. Oke, kemudian tentukan logam transisi pada kompleks organologam 18 elektron berikut. Oke, di sini ada apa namanya alil ya. Haptisitasnya adalah 3. Kalau alil haptisitasnya 3, berarti dia mendonorkan berapa elektron? 3, Pak. 3 Pak. 3. Oke, kalau ini 5. hitungan DNA berapa? 5 ya. Kemudian ada dari CO. Jadinya berapa? Kita sudah punya dari ligan-ligannya kita sudah punya berapa elektron? 11. 10. 10 Pak. Sudah punya 10, Pak. tadi kan 3, 5, terus 2 ya 10. 11. Kemudian dari muatannya 11 tadi ya. oke sudah ada 11. Berarti biar 18 kurang 7 ya. Kalau pakai metode yang netral, kemudian logamnya yang mana nih? Mangan Biar Pak. dia 18. Mangan. Oke. Kemudian, nah ini juga sama nih. Logam transisi untuk kompleks yang ini. Oke, di sini ada siklobutadien. Haptisitasnya 4. Nah, kalau dia apa namanya? Netral, 4. 4 Pak. oke 4. 4, kemudian ini 5 ya, 9. 9 dikurangi 1 elektron, 8. Berarti dari logamnya harus ada 10. Mana nih yang 10? NI Pak. NI Pak. NI, Pak. Nikel. Oke. Kemudian, oh ada lagi yang muatan. CO. CO-nya ada 3. Berarti ada berapa nih? 6 Pak. 6. Kemudian CO kobal ya. Kobal di sini kalau netral berapa ya? 9 Pak. 9. 9 ditambah 6. 15. 15 Pak. 15. 15 berarti di sini harus berapa muatannya? Min 3 Pak. S3 nggak sih, Pak? Harusnya. Harusnya iya harusnya min 3 ya. Di sini nggak ada nih. Oke, kalau dia 16 elektron. Min 2 Pak. Oke, min 2 ya. Berarti ini soalnya keliru nih. Oke, nanti dikasih poin bonus ya.
Kemudian, manakah kompleks NiL4 yang paling mudah mengalami substitusi dengan mekanisme disosiatif? Nah, di sini yang berbeda apa? Ligannya, ya. Gimana nih? Ligannya berbeda dalam hal apa? Ada trimetilfosfin, ada trietil, ada apa nih? pH 3 ya. Kemudian ada triphenylfosfin tadi udah ya. Apa nih yang membedakan? Strukturnya nanti, Pak. Apa? Strukturnya ketika dibentuk senyawa Oke, kompleksnya. strukturnya. Kita mengenal kemarin adanya sudut apa ya kemarin? Sudut kerucut Tolman ya. Oke, kalau dalam disosiatif semakin besar sudutnya maka semakin mudah atau semakin susah untuk terjadi disosiatif. Semakin mudah, Pak. Semakin mudah ya karena desak-desakannya semakin besar. Jadi salah satu harus ada yang lepas dulu ya, ada yang mengalah dulu. Oke, kemudian manakah kompleks yang mematuhi aturan 18 elektron? Kira-kira yang mana nih? Yang apa? Yang apa? Yang A ya. Oke. Oh, ini mudah ya. Tapi yang betul cuma 6 nih. Apa tadi buru-buru ngerjainnya. Nah, kalau yang ini manakah kompleks yang mematuhi aturan 16 elektron? Nah, dia check box ya, berarti harus dipilih beberapa yang benar. Yang iridium ini iridium 16. Oke, kemudian yang rhodium 16 juga. Yang ini nikel 16 juga. Kemudian yang platinum 6. Iya, betul sekali. Semuanya 16. Oke. Oke, sudah ya. Nah, nanti eh, ini nilainya akan saya gunakan juga kalau apa namanya UASnya itu kurang memuaskan ya. Oke, wah di sini ada Vanhas ya yang paling tinggi skornya. Oke, selamat Vanhas. Kemudian ada Nisa, kemudian ada Robiatul. Oke, lalu nanti 4 ada Jose, 5 itu ada Fatma. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Mm-mm. Iya, pilihan ganda esai. Nanti di pilihan ganda itu terkait materi yang akan disampaikan hari ini, yaitu unsur-unsur logam transisi, deret 1, 2, 3 ya. Kemudian nanti ada apa namanya mekanisme reaksi, kemudian baru ada organologam. Nanti untuk yang isei itu eh, mekanisme dan ini apa namanya organologam ya.
Jadi untuk materi hari ini semuanya nanti full akan ada di pilihan ganda. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, cukup jelas. Oh iya, nanti terkait apa namanya catatan, kalian kan nanti ada kuliah SMB ya, kuliahnya offline kan? Diundur Bapak. Diundur Bapak. Oh diundur. Walah, kalau diundur mah kita tadi mulainya bisa ini ya, agak lebih siang lagi. Diundur jam berapa? Pindah hari, Pak. Oh ganti hari. Oh alah. Kok kalian nggak ngabarin ya daripada mulainya tadi jam 7 masih Mulai, pada Bapak. belokan. Apa? Baru dikabarkan Baru Bapak. dikabarin, Pak. Ah, ah. Kenapa baru dikabarkan? Iya, Iya Pak. Pak. Ya, Pak. Oke. Baik. Ya udah. Eh, untuk apa namanya? Catatan. Nah, nanti catatan dikumpulkan hari ini ya. Kalau bisa nanti sebelum Jumatan. Oke, kemudian nanti bisa diambil lagi hari ini juga sore. Atau kalau tidak mau mengambilnya pas sore, bisa diambil hari Senin. Nanti perwakilan ini ya menghubungi saya mau diambilnya hari ini atau hari Senin. Kemudian nanti mengumpulkannya eh, perwakilan saja ya di apa namanya dijadikan satu, kemudian ditaruh di meja saya yang ada di prodi ya. Oke, bisa dipahami sampai sini? Bisa Bapak. Oke.